Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarona bittaqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila middin, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, karena hak mutlak pujian hanyalah milik Allah. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah SAW, manusia terbaik, panutan bagi seluruh umat manusia. Para pemirsa rahimakumullah, sahabat ngopi yang Allah rahmati, di siang hari ini saya menyapa semuanya, semoga semuanya dalam kebaikan, dalam kesehatan, dilancarkan urusannya, dilunaskan hutang-hutangnya, tetap diberikan kebahagiaan dalam situasi apapun. Sahabat, dalam perjalanan kehidupan, kadang-kadang hidup ini tidak selamanya selalu mulus, selalu datar, tapi ada tikungan, ada tanjakan, ada turunan. Dinamika hidup ini begitu dinamis, yang kadang-kadang dinamika hidup ini membuat kita seperti naik roller coaster. Ada saat menanjak, ada saat turun yang sangat membuat jantung kita berdenyut kencang, napas kita terengah-engah, apalagi ketika menanjak. Itulah kehidupan. Jadi hidup ini perlu kita maknai, perlu kita renungi. Tetapi ketika kita gantungannya adalah Allah, maka niscaya kekhawatiran itu tidak akan pernah ada. Hadirin para pemirsa rahimakumullah, kadang-kadang dalam situasi kita sedang ekonomi baik, situasi baik, kita bisa tenang, bisa damai. Tapi kadang-kadang ketika sedang diuji oleh Allah, hati kita menjadi gelisah. Sesungguhnya itu manusiawi. Tetapi kalau kemudian kita tidak bisa menyikapi dengan tepat, maka bisa jadi ini menjadi gangguan yang luar biasa. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala nabluwannakum bisaymin minal khaufi wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfus wa samarat wa basiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Hadirin rahimakumullah, Allah menyampaikan kepada kita, wala nabluwanakum, dan pasti kami akan uji. Maka sesungguhnya dalam hidup ujian adalah sebuah kepastian. Maka ketika ujian datang kepada kita, baik ujian itu berupa kebaikan atau keburukan, maka kita harus selalu siap, karena memang ujian adalah sebuah kepastian. Dan memang dunia ini diciptakan sebagai tempat ujian. Maka jiwa kita, sikap kita, mental kita harus siap dengan ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita hari ini hidup di dunia. Maka ujian adalah sebuah kepastian. Ketika ujian datang, pahamilah bahwa ujian itu tidak besar sesungguhnya. Karena di sini disebut, wala nabluwannakum bisaymin minal khauf. Ujian itu oleh Allah diberikan kepada kita, itu hanya sedikit sesungguhnya. Minal khaufi, sedikit dari rasa takut. Wal-ju', sedikit dari rasa lapar. Wa naqsi minal amwal, dan kekurangan harta. Wal anfus, dan kekurangan jiwa. Jadi ujian itu bisa berupa kekurangan harta, kekurangan jiwa, rasa takut. Takut tidak lulus ujian, takut tidak bisa mencukupi kebutuhan, takut menyekolahkan anak tidak sampai bisa selesai. Rasa takut itu terus akan ada. Tapi ketika kita punya iman, kita punya gantungan Allah sebagai Maha Penolong kita, tempat bergantung kita Allahus Samad, maka rasa khawatir itu akan hilang. Rasa khawatir itu akan hilang ketika gantungannya adalah Allah. Kenapa ketika kita bergantung pada Allah semua khawatir itu menjadi hilang? Karena Allah adalah yang maha kaya.
Karena Allah adalah yang maha kuat, karena Allah adalah yang maha gagah, maka semuanya akan menjadi hilang karena kita bersama yang maha gagah. Karena kita dengan yang maha kaya. Kita boleh miskin, tapi Allah maha kaya. Kalau Allah sudah berkehendak mencukupi, maka akan cukup. Adapun kemudian hari ini kita kekurangan, memang ada saatnya. Orang ada saat berkurang, ada saat berlebih. Itu hanyalah romantisme kehidupan. Bagian dari proses kita bisa menikmati kehidupan. Bagaimana kita bisa menikmati rasa sehat kalau kita tidak pernah sakit? Maka sakit adalah merupakan bagian dari proses kehidupan di mana kita bisa mensyukuri namanya kesehatan. Gigi yang sehat hari ini, itu rasa nikmat itu pada saat kadang-kadang ketika sakit gigi. Aduh, sakit gigi, baru juga sehari sakit gigi, nggak bisa makan. Gitu. Kalau kita mengeluh, sesungguhnya kita harus malu sama Allah. Kenapa? Karena sehat kita jauh lebih panjang daripada rasa sakit kita. Jadi, ujian Allah itu sebetulnya sedikit saja. Maka yakinlah bagi orang-orang yang sabar. Kuatkan diri, insya Allah. Allah tidak akan memberikan ujian di luar kapasitasnya. Allah memberikan ujian sesuai dengan kemampuannya. Maka yakinlah ketika ada ujian datang kepada kita, katakan pada diri, insya Allah, aku mampu kalau aku bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan masalah ini pasti selesai. Maka masalah ini pasti akan beres. Badai akan berlalu. Semua akan selesai dan indah pada waktunya. Hadirin rahimakumullah. Sambungan ayat selanjutnya, wabashiri sabirin, dan katakanlah, kabarkanlah kepada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabatu musibah, ketika ada musibah ujian datang kepada mereka, qalu, katakanlah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahwa segala sesuatu ini adalah milik Allah dan semuanya akan dikembalikan pada Allah. Kita ini milik Allah. Tubuh ini milik Allah. Jantung, ginjal, kepala, otak kita semua milik Allah. Hari ini ada pada diri kita, ini hanyalah titipan dari Allah. Hari ini diberikan kepada kita, dititipkan sebagai khalifah fil ardh. Tapi suatu saat nanti, semua yang Allah titipkan akan Allah ambil dan akan kita kembalikan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sesungguhnya bagi orang-orang yang bisa mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, maka hatinya akan tentram. Dan Allah sampaikan, ulaika alaihim salawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan keberkahan dan mereka lah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Hadirin pemirsa rahimakumullah, itulah cara kita menyikapi kehidupan, cara kita menyikapi ujian-ujian yang datang pada kita. Bergantung pada Allah, bersabarlah, niscaya akhir perjalanan kita akan indah. Jangan berhenti jadi orang baik, tetaplah baik. Walaupun ujian begitu banyak dalam kebaikan, tetaplah jadikan Allah sebagai puncak harapan, Allah sebagai puncak tujuan, Allah adalah sebaik-baik tempat kembali. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.